Perkenalkan, nama saya Ronald Nur Sunarto dengan NIM 2021 080 10 10 80. Kali ini saya akan membahas paragraf. Yang pertama, hakikat paragraf. Hakikat paragraf adalah awal dari keseluruhan tentang paragraf. Bisa dibilang sebagai bagian-bagian dalam paragraf yang digunakan untuk menghubungkan kalimat dengan kalimat dalam kesatuan yang koheren atau padu. Jadi hakikat paragraf ini bisa dibilang adalah sesuatu yang mengikat tentang macam-macam atau apa itu paragraf. Lalu selanjutnya, pengertian paragraf. Paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Nah, kalau pengertian paragraf menurut ahli kebahasaan bernama Ramlan, merupakan bagian dari sebuah karangan yang di dalamnya terdapat lebih dari satu kalimat yang membahas suatu tema tertentu dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Syarat-syarat paragraf yang baik. Yang pertama, setiap paragraf hanya mengandung satu pokok pikiran atau gagasan utama. Yang kedua, setiap paragraf harus memiliki kesatuan atau kohesi. Maksudnya, dalam sebuah paragraf tidak boleh terdapat penjelasan-penjelasan yang saling bertentangan. Yang ketiga, setiap paragraf harus memiliki koherensi dan kesinambungan agar ada pengembangan yang baik dalam sebuah paragraf. Selanjutnya, kohesi. Kohesi merupakan istilah yang digunakan dalam wacana yang membahas hubungan antar unsur dalam kalimat. Bisa juga ada di paragraf atau alinea atau wacana. Paragraf yang memenuhi syarat kohesi disebut dengan istilah kohesif, yang berarti utuh. Contohnya, anak terpleset jatuh ke sungai. Selanjutnya, koherensi. Koherensi dapat disebut sebagai kepaduan. Menurut Alwi et al, koherensi adalah hubungan perkaitan antar popsoisi, tetapi perkaitan tersebut tidak secara eksplisit atau nyata dapat terlihat pada kalimat yang mengungkapkannya. Contoh, adik, kak, lapar sekali. Lalu ada kakak, tuh di pojok ada warung. Selanjutnya, struktur paragraf. Struktur paragraf ada 3, yaitu yang pertama alinea pembuka. Alinea pembuka adalah alinea yang diletakkan pada awal tulisan setelah judul. Di dalam artikel ilmiah untuk jurnal, misalnya, alinea pembuka berposisi sebagai alinea awal bagian pendahuluan. Nah, model penulisannya biasa menggunakan model 5W+1H, menggunakan model kisahan, menggunakan model pertanyaan, menggunakan model kutipan langsung, menggunakan model deskriptif, dan lain-lain. Yang kedua, alinea tubuh. Itu menguraikan gagasan utama yang terdapat di dalam alinea pembuka tersebut ke dalam alinea-alinea berikutnya, yaitu alinea tubuh. Selanjutnya, yang terakhir adalah alinea penutup. Di dalam karya tulis ilmiah, alinea penutup terletak pada alinea bagian akhir bagian simpulan. Fungsi utamanya memang menyimpulkan tulisan. Jenis paragraf dan pengembangannya ada 3. Yang pertama, jenis paragraf berdasarkan pola penalaran. Yang kedua, jenis paragraf berdasarkan gaya pengungkapan. Yang ketiga, pola pengembangan paragraf. Yang pertama, jenis paragraf berdasarkan pola penalaran. Yang pertama ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif ini adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Yang kedua ada paragraf induktif, ialah paragraf yang meletakkan ide dan gagasannya di akhir kalimat dan penjelasan umum di bagian akhir. Dengan paragraf induktif ini harus menggiring pembaca agar tertarik untuk membaca hingga akhir paragraf sehingga dapat menerima kesimpulan akhir yang dituju. Yang ketiga ada paragraf deduktif induktif atau campuran. Adalah paragraf yang kalimat utamanya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Jadi kenapa bisa ada 2? Karena yang pertama itu berguna untuk agar kalimat utamanya itu di akhir paragraf dapat berfungsi untuk memperjelas kalimat utama di awal kalimat dalam paragraf.
Yang keempat ada paragraf ineratif, adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas sebagai pengantar, kemudian diikuti dengan gagasan utama dan ditambahkan lagi kalimat-kalimat penjelas untuk menguatkan atau mempertegas informasi. Yang kelima, paragraf naratif, adalah paragraf yang tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Selanjutnya, jenis paragraf berdasarkan gaya pengungkapan. Yang pertama ada paragraf narasi, merupakan gaya pengungkapan yang bertujuan menceritakan atau mengisahkan rangkaian kejadian atau peristiwa, baik peristiwa nyata maupun rekaan atau pengalaman hidup berdasarkan perkembangannya dari waktu ke waktu sehingga tampak seolah-olah pembaca mengalami sendiri peristiwa tersebut. Selanjutnya yang kedua ada paragraf deskripsi, merupakan paragraf yang isinya menggambarkan suatu objek atau suatu keadaan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Paragraf ini bertujuan untuk memberikan kesan atau impresi kepada pembaca terhadap objek, gagasan, tempat, peristiwa, dan semacamnya yang ingin disampaikan penulis. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Paragraf ini bersifat ilmiah atau non-fiksi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi ajakan. Paragraf persuasi bertujuan untuk mengajak atau membujuk pembaca agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan pembuatnya. Lalu yang kelima, paragraf argumentasi bertujuan untuk membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Pendapat tersebut disampaikan dengan disertai penjelasan dan alasan yang kuat serta meyakinkan. Pola pengembangan paragraf ada 4. Yang pertama, kronologi atau alamiah, disusun menurut susunan waktu. Pada umumnya, pola ini dipakai dalam paragraf naratif. Pengembangan itu dilakukan dengan memberikan suatu peristiwa, membuat atau melakukan sesuatu secara berurutan, selangkah demi selangkah, menurut perurutan waktu. Pola klimaks dan antiklimaks. Yang kedua ini adalah pola klimaks dan antiklimaks. Diterapkan dengan menggunakan klimaks sebagai dasarnya. Contoh, membahas perkembangan alat komunikasi, dimulai dari menggunakan kentongan hingga alat komunikasi modern, yaitu menggunakan smartphone. Yang ketiga, pola perbandingan serta pertentangan. Penulis akan memperlihatkan kepada pembaca tentang persamaan serta perbedaan dari orang, objek, serta gagasan tertentu. Contohnya itu adalah serupa dengan, seperti halnya, demikian pula, sejalan dengan. Yang keempat, pola sebab dan akibat pola pengembangan. Ini dilakukan dengan cara menerangkan sebuah kejadian dari sudut pandang sebab dan akibat. Biasanya menggunakan kata seperti, padahal, akibatnya, karena, serta, oleh karena itu. Contoh pola sebab dan akibat. Kejadiannya akibatnya yaitu sakit mah, sebabnya adalah tidak makan tepat waktu. Penalaran induktif. Penalaran induktif adalah suatu proses penalaran untuk menarik simpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta, asumsi, atau andaian yang bersifat khusus. Penalaran induktif ini berpangkal pada empiris untuk menyusun suatu penjelasan, teori, atau kaidah yang berlaku umum. Contohnya, di puncak hawanya dingin, di daerah Batu hawanya dingin, di kawasan Lembang hawanya dingin. Nah, didapatkan kesimpulan daerah yang letaknya tinggi atau dataran tinggi hawanya akan dingin. Nah, itu pasti benar, namun ada kemungkinan akan benar. Penalaran induktif generalisasi. Generalisasi merupakan suatu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah gejala atau peristiwa yang serupa untuk menarik simpulan mengenai semua atau sebagian dari gejala atau peristiwa itu. Data-data peristiwa yang terjadi harus bisa mencukupi dan dapat mewakili. Contohnya, jika dibakar, botol minum akan meleleh. Jika dibakar sedotan akan meleleh. Dan jika ember pun dibakar,
akan meleleh. Jadi jika benda plastik dibakar akan. Selanjutnya, penalaran deduktif. Penalaran deduktif merupakan proses pengambilan simpulan berdasarkan hal-hal bersifat khusus. Proses penalaran ini disebut deduksi. Dalam penalaran deduktif ini, simpulannya dibentuk dengan cara deduksi, yaitu dimulai dari hal-hal umum menuju ke hal-hal yang khusus atau yang lebih rendah. Contoh, buah mangga berwarna hijau dan rasanya manis. Oke, sekian, terima kasih. Itu adalah presentasi saya yang telah saya buat dari makalah yang saya buat.